Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi warga kota Kabupaten Tegal, pasti sudah tidak asing dengan salah satu tokoh ulama sekaligus bangsawan yang membangun dan menyebarkan agama Islam pertama kali di wilayah Tegal, yaitu Ki Gede Sebayu atau yang memiliki nama asli Raden Atmo Arsantika. Ki Gede Sebayu, pendiri pemerintahan Tegal tahun 1585 hingga tahun 1625. Menurut silsilah Ki Gede Sebayu, keturunan darah bangsawan dari Bathara Katong atau Syekh Sekar Delima, Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje Adipati Purbalingga. Sejak kecil, Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuitakan di Keraton Pajang yaitu Sultan Hadiwijaya sebagai prajurit tamtama, sehingga Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Arya Panggiri berkuasa di Kesultanan Pajang, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju desa Sedayu. Ketokohan Ki Gede Sebayu mulai tampak ketika terjadi perang antara Kesultanan Pajang dengan Kadipaten Mataram. Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Arya Panggiri. Ketika itu Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas dan akhirnya Arya Panggiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai pertempuran pada tahun 1587, Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di desa Taji. Di desa Taji beliau disambut oleh Ki Gede Karanglu, kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas Kadipaten Purbalingga untuk ziarah ke makam ayah Ki Gede Sebayu, dan akhirnya sampai di desa Pelawangan, kemudian menyusuri pantai utara ke arah barat dan sampailah di Kaligung atau Padepokan Ki Gede Wonokusumo. Kedatangan Ki Gede Sebayu bersama rombongan yang bermaksud untuk babat alas membangun masyarakat telatah Tegal. Ki Gede Sebayu disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo. Ki Gede Sebayu mulai menyusun rencana dan strategi untuk melakukan pembangunan, yaitu mengatur penempatan para pengikutnya sesuai dengan keterampilan dan keahlian. Ahli kerajinan dan pertukangan ditempatkan di pusat perniagaan dan perdagangan. Ahli pertanian ditempatkan di daerah pertanian, yaitu dataran rendah dan tinggi. Ahli kemasan, ahli tenun, termasuk keluarga Ki Gede Sebayu. Mencoba membudidayakan pertanian basah atau persawahan irigasi dengan membuat bendungan Kaligung untuk mengairi persawahan penduduk dengan nama Bendungan Nuangan Jimat. Selain itu, membuat kali Jembangan, kali Piruk, dan kali Wadas
yang terletak di Dukuh Kemanglen dengan sebutan Kerujukan Curug Mas. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, Ki Gede Sebayu membangun masjid dan pondok pesantren di Dukuh Pesantren, Desa Kalisoka sebagai tempat kegiatan agama. Disinilah diajarkan cara membaca Al-Quran, pengajian yang mengajarkan kewajiban muslim dalam menjalankan agamanya, memberikan penamaan terhadap wilayah sesuai dengan kondisi daerah, seperti Danawari yang berarti memberi air, Selawi berarti tempat berkumpulnya para satria yang berjumlah selawe atau 25, yang dalam perkembangannya menjadi pusat kekuasaan Pangrih Praja di Kabupaten Tegal. Para petani dapat memanfaatkan alat-alat pertanian dengan adanya hasil kerajinan pandai besi. Pasar perdagangan semakin ramai karena banyak masyarakat yang memiliki keterampilan pertukangan kayu, menjahit, pembuatan alat dapur dari tembaga, pertukangan emas, dan sebagainya. Taraf hidup masyarakat meningkat dengan didukung pembuatan jalan desa, pembangunan rumah penduduk yang dilakukan secara gotong royong, mengatur keamanan secara bersama-sama. Atas keberhasilannya dalam membangun Tegal, maka pada tahun 1601 Masehi atau tahun 1523 Caka, ingkang sinuwun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram mengangkat Ki Gede Sebayu sebagai juru demung atau penguasa lokal di tlatah Tegal dengan pangkat Tumenggung setingkat bupati. Identitas Kabupaten Tegal dijiwai oleh semangat kejayaan Ki Gede Sebayu dalam membangun tlatah Tegal, sebagaimana tertera dalam buku Silsilah Raja-Raja Setanah Jawa. Ki Gede Sebayu adalah keturunan bangsawan yang bernama Bathara Katong Adipati Ponorogo, dan dia adalah putra ke-22 dari 90 bersaudara. Kemudian Ki Gede Sebayu mempunyai 2 orang anak, yaitu Raden Ayugianti Subalaksana, istri dari Pangeran Selarong Pangeran Purboyo. Dari Ki Gede Hanggawana, ayah dari Ki Gede Hanggawana Seka Manggala, jumeneng Tumenggung Reksanegara ke-1 yang dimakamkan di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru. Ki Gede Sebayu banyak pengabdiannya pada pemerintah Kanjeng Sultan Adiwijaya penguasa Pajang. Setelah Sultan Pajang meninggal, keadaan pemerintah menjadi sangat kisruh dan banyak yang menjadi korban. Melihat kondisi negeri seperti itu, Ki Gede Sebayu beserta keluarganya meninggalkan negeri Pajang ke negeri Mataram, bermaksud sowan kepada Kanjeng Panembahan Senopati untuk menyampaikan rencana urbanisasi ke tlatah pesisir utara, yaitu di tlatah Tegal. Dengan restu dari Panembahan Senopati, Ki Gede Sebayu pergi ke tlatah Tegal yang diikuti oleh 40 pasangan keluarga terpilih, yaitu mereka yang memiliki keahlian di berbagai bidang keterampilan. Setelah menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, akhirnya rombongan Ki Gede Sebayu sampai di tepian Kaligung dan disambut oleh Ki Gede Wonokusumo, yaitu sesepuh dan penanggung jawab makam Pangeran Derajat atau Mbah Panggung. Mengetahui tujuan mulia dari kedatangan Ki Gede Sebayu ke tlatah Tegal, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka Ki Gede Wonokusumo dengan tulus ikhlas membantu menata rombongan Ki Gede Sebayu dengan menitipkan keluarga-keluarga dari rombongan itu ke daerah-daerah sepanjang Kaligung sesuai bidang-bidang keahlian masing-masing, dan berakhir di Dukuh Karangmangu, Desa Kalisoka.
Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Ki Gede Sebayu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.